Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mitra Sehati, kembali lagi bersama kami di acara podcast RSUD Subang. RSUD Subang, Mitra Sehati menuju sehat. Podcast RSUD Subang ini sebagai bentuk perhatian kami kepada masyarakat Subang. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk warga Subang dan sekitarnya. Podcast kita kali ini akan membahas topik yang lagi ramai, lagi viral ya Teh. Iya, apa tuh Teh? Stop bullying. Iya, stop bullying. Stop bullying, ya. Body shaming juga nggak boleh. Topik kita kali ini mengenai stop bullying ya Teh. Ya, stop bullying. Kita akan membahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, siapa beliau? Selamat datang Ibu Ayuna Haziza, SPI, psikolog ya Bu ya? Iya, psikolog, SPC, psikolog ya Bu ya. Selamat datang kembali Ibu di acara podcast sama-sama. kami. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Podcast yang kedua ya Bu ya? Iya, podcast Iya. yang kedua. Iya. Yang pertama dulu Yang pertama dulu mengenai gadget ya. gadget, Iya, kecanduan gadget. Kalau sekarang sama kita stop bullying. Stop, betul. Bu, izin untuk perkenalkan dirinya ya Bu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Ayuna Haziza, SPC psikolog di RSUD Subang. Karena kita masih bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya kembali di podcast RSUD Subang untuk membahas tentang bullying. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat buat mitra sehati semua dan bisa mengambil pelajaran dan juga menambah pengetahuan. Amin. Bu, ya. Ini ya Bu ya. Bullying itu sangat nggak asing lagi ya Bu ya. Kata-katanya viral di mana-mana ya Bu ya. Sampai ngeri-ngeri gitu Iya. sampai ke bawah-bawah, maaf ya Bu, maksudnya sampai ke bawah anak pejabat, anak artis, iya. Yang lagi viral itu ya. viral sampai korbannya harus masuk rumah sakit. Iya. Betul. Nah, itu Bu, untuk bullying itu apa sih Bu artinya Bu? Atau untuk pengertian bullying itu apa sih Bu? Oke, baik ya. Memang miris banget ya kejadian bullying yang ada di sekitar kita akhir-akhir ini. Bahkan kalau kita ngelihat berita, sepertinya tahun 2022-2023 itu bullying itu semakin meningkat. Entah karena memang ke blow up di media atau entah karena memang situasi kondisi yang memaksa, yang bukan memaksa ya, intinya yang menginspirasi, memotivasi anak-anak sekarang untuk melakukan bullying gitu ya. Jadi apa sebenarnya bullying ini? Tentu saja bullying ini adalah perilaku agresif. Nah, perilaku agresif ini bisa secara verbal, bisa secara non-verbal ya. Artinya non-verbal itu tidak dengan kata-kata ya. Bisa juga cyberbullying itu juga bisa termasuk. Perilaku agresif yang bagaimana yang tentunya dilakukan dengan tujuan dan membuat orang yang korban, kita sebut dengan korban, itu tidak nyaman dan terganggu dan mengakibatkan bukan efek samping ya, artinya mengakibatkan gangguan pada fisiknya, pada psikisnya. Dan juga bullying ini satu yang membedakan dia dengan candaan, dengan perilaku agresif lainnya adalah dilakukannya secara berulang-ulang. Ya, jadi ada kata kuncinya. Satu, bullying itu adalah tindakan agresif. Yang kedua adalah bertujuan. Yang ketiga adalah dilakukan berulang-ulang. Yang keempat adalah ada hierarki kekuasaan dari pelaku ke korban. Jadi kalau cuma sekedar ejek-ejekan biasa aja tapi hanya dilakukan 1 atau 2 kali itu belum termasuk bullying. Dan yang kelima adalah adanya ketidaksukaan dari si korban. Jadi kalau misalnya nih ya, Tera tuh saya mau ngebully nih ceritanya ya. Tera tuh kok jilbabnya setinggi Monas misalnya ya, tapi Teh Ratunya senang-senang aja. Itu bukan bullying, walaupun saya melakukannya berulang-ulang sama Teh Ratu dan bertujuan misalnya untuk mempermalukan. Tapi ketika Teh Ratunya senang karena bullying, karena candaan saya itu membuat Teh Ratu terkenal misalnya, terhibur dan dia tidak keberatan, Terkenalnya kerudung Monas. Iya benar. kayak gitu ya, itu bukan bullying ya. Jadi untuk perilaku dikatakan bullying ada 5 unsur tadi ya.
Nanti kalau saya bisa ulang ya. Yang pertama adalah berulang Tindakan agresif. tindakan agresif, Iya, yang kemudian kedua, bertujuan, dilakukan berulang-ulang, ada hierarki kekuasaan, dan yang kelima adalah ketidaksenangan korban, keberatan dari korban, itu yang dinamakan bullying, ya. Dari kelima itu mungkin Bu ada sesuatu faktornya ya Bu ya, yang menyebabkan, Oh pasti, iya Bu ya, semua perilaku. sampai yang berulang gitu kan Iya. terjadi lagi, ada faktor apa gitu maksudnya Bu? Oke, bullying ataupun tindakan lain, sebuah perilaku itu pasti ada yang mendasari. Begitu Iya, juga betul. bullying ya. Kenapa dilakukan berulang-ulang? Ya karena memang untuk memuaskan si pelaku. Ya, memuaskan si pelaku kan. Itu berulang-ulang. Tapi pada dasarnya bullying itu terjadi karena banyak hal, ya, karena banyak faktor juga. Kenapa seseorang melakukan bullying itu pasti ada latar belakangnya. Dan kalau saya boleh cerita sedikit ya. Kebanyakan pelaku bullying itu memiliki karakter yang khas. Kita bisa lihat bedanya antara pelaku sama korban. Pelaku itu biasanya kalau kita ngelihat faktor yang keempat tadi ya, ada hierarki kekuasaan. Biasanya pelaku itu memiliki kekuasaan, power yang lebih tinggi dalam hal apapun. Bisa jadi dia lebih dominan, bisa jadi lebih apa ya? Materinya lebih mungkin Bu. Mungkin materinya lebih ya itu. Jadi dan dia nggak suka atau dia ingin mengintimidasi si korban. Atau justru malah pelaku ini, kebanyakan pelaku bullying adalah mereka yang insecure dengan dirinya sendiri. Merasa tidak mampu, kemudian untuk menutupi ketidakmampuannya dia ngebully orang. Jadi kebanyakan karakter pelaku ini adalah mereka-mereka yang insecure, yang tidak bahagia dengan dirinya sendiri, yang pada akhirnya mereka ingin diakui oleh lingkungan. Caranya adalah dengan ngebully orang lain. caper gitu kayaknya. Ya betul. Jadi ada mungkin mereka menarik perhatian, ya, ingin diakui, ingin diterima oleh kelompok. Karena kalau bullying ini dilakukan di tingkat sekolah itu biasanya memang mereka ingin dianggap super, ingin diakui oleh kelompoknya, ingin dianggap bos oleh orang lain, dan dia menekan orang yang dianggap lebih rendah dari dia. Atau di rumah, di lingkungan rumahnya dia yang direndahkan, dia nggak bisa ngelawan. Nah, dia wujudkan itu Di luar rumah. di luar rumah, dia menjadi kebalikannya. Di rumah saya tidak bisa ngelawan orang tua, di rumah saya tidak bisa ngelawan orang yang ngebully saya. Di luar saya akan menjadi orang lebih agresif di luar daripada di karena dia memindahkan, mengalihkannya itu keluar, karena di dalam rumah dia nggak berdaya. Gitu. Tidak ada perhatian. Jadi dia nggak punya orang yang bisa dia kontrol seperti itu. Ya. Soalnya waktu zaman aku gitu ya, nggak ada tuh bullying. Sekarang tuh jadinya lagi marak-maraknya kesini gitu. Sebenarnya mungkin ada ya. Cuma belum terekspos mungkin teh. Kalau sekarang kan media sosial juga ya Bu ya. Sampai dia juga nggak Iya. kayak gitu-gitu. Karena perilaku itu kan adalah sesuatu yang dipelajari, ya. Apalagi tadi ya, kenapa saya bilang sebenarnya kayaknya sudah ada dari dulu perilaku bullying ini. Cuman memang teknologi berkembang, dari zaman ke zaman berkembang. Dulu saya sendiri aja, saya tuh generasi apa ya, X kali ya, generasi yang dimana gadget itu belum semarak sekarang ya. Bahkan saya punya HP aja, gadget aja pada saat saya kuliah semester akhir itu saya baru punya. Kalau sekarang anak TK pun sudah ada. Iya betul, sudah pegang gadget ya Bu. Iya, satu itu. Yang kemudian yang kedua, orang tua, saya tidak menyalahkan orang tua ya, tapi kebanyakan orang tua itu tidak selalu mengontrol. Apa sih yang dilihat anaknya? Apa sih yang di browsing, yang di searching oleh anaknya? Enggak. Nah, mirisnya tayangan-tayangan seperti kartun, ya kita bisa lihat sendiri, nggak usah jauh-jauh lah, kita sebut, boleh nggak saya sebut nama kartun? Boleh. Nanti yang produksinya protes lagi, kayaknya ya. Contoh misalnya contoh Tom and Jerry aja, tahu kan ya? Semua pasti tahu Tom and Jerry, ini kartun yang di zaman kita masih kecil masih ada, ya. Betul. Lihat bagaimana Tom dan Jerry itu selalu bertengkar dari waktu ke waktu. Setelah main pukul-pukulan biasanya ya, Jerry-nya nggak akan apa-apa, betul ya? Tomnya juga nggak akan apa-apa, mau dia gepeng, mau dia apa juga. Dan itu perilaku terus berulang. Nah, anak itu yang nonton kan nggak tahu ya. Nah, maksudnya nggak tahu perilaku itu boleh atau tidak. Dia hanya sekedar meniru bahwa kalau Jerry nakal, kalau dia nggak suka sama Jerry, Tom akan memukulnya. Nah, itu ditiru sama anak. Jadi kalau dia nggak suka,
dia pukul. Nah, dia dengan harapan si anak ini yang dia pukul akan kembali seperti si Jerry kalau dipukul sama Tom. Anak kan nggak ngerti, itu dipelajari. Atau bahkan untuk verbal bagaimana, saya suka nonton juga kartun SpongeBob gitu ya. Bagaimana si siapa namanya Squidward gitu ya, yang gurita itu ngebully si SpongeBob, itu kan verbal, itu kan ditiru anak-anak. Bahkan kalau misalnya kita perhatikan, anak-anak itu hafal setiap dialog dari si pemain, si karakter ini. Jadi ketika kita sebagai orang tua kadang-kadang bilang bahwa saya nggak pernah ngajarin dia ngomong kasar kok. Iya betul. Siapa sih orang tua yang ngajarin anak yang ngomong kasar? Pasti nggak ada. Tapi secara tidak sadar anak ini mengcopy dari gadgetnya, dari televisi. Apa yang dia tonton ya, apa yang dia dengarnya. Dan kita sebagai orang tua nggak selalu bisa ngontrol anak-anak kita. Jadinya ya terjadilah itu gitu ya. Bullying verbal ke temennya, bullying fisik. Dan kalau saya boleh tambahkan, mirisnya lagi, menurut pengamatan saya sendiri, si pembuli yang paling ulung dan paling pertama untuk seorang anak itu adalah orang tua. Kok bisa gitu, Bu? Kok bisa? Iya. Udah punya anak belum? Udah ya. Udah ya. Kadang-kadang nih ya, misalnya anak kita lucu nih, badannya berisi, montok. Kita sering bilang apa sih biasanya? Kita sering panggil apa sih? Gemoy, gendut, gemoy. Gemoy sini gitu ya, gendut, gemoy. Makanya bilang, ada yang bilang gajah katanya gitu. Udah nggak boleh ya Bu ya? Ya emang ibu bapaknya gajah dong. Kan karena memang badannya gede gitu kan. Sebenarnya nggak ada maksud untuk membuli anak kita, karena memang badannya gendut ya dia. Kita bilang, dut. Iya betul. Nggak ada tujuan juga untuk membuli dia, nggak. Perilaku berulang ya kita lakukan. Anak yang kecil mungkin tidak berkeberatan. Tapi sejalan dengan bertambahnya waktu dia semakin besar. Misalnya perempuan nih, udah SD, kelas akhir, SMP, dia mulai memperhatikan bentuk tubuh. Karena kita sudah biasa memanggil dia dut. Ada mulai ketidaksukaan gitu. Tapi karena sudah terbiasa, kita nggak bisa dong langsung merubah panggilan itu misalnya. Kita tetap manggil dia dut dengan alasan, itu panggilan sayang saya. Ketika anak sudah tidak suka, disitulah bullying terjadi. Ya, atau misalnya orang tua merendahkan kemampuan anak, lagi belajar dia nggak bisa, kita bilang kamu kayak gini aja nggak bisa. Nah, gimana? Siapa yang merendahkan anak pertama kali? Orang tuanya. Secara tidak sadar kita melakukan itu. Jadi kalau sekarang mitra sehati udah mulai sadar nih, oh aku kayaknya kayak gitu tuh, ya udah mulai segera dirubah deh. Mungkin refleks juga kan ya Bu ya, kita ya. Pelajaran buat kita ya sebagai orang tua. Iya betul. Kayaknya kita ingin memotivasi anak. Betul. Mungkin dengan satu lagi tadi ya, seringkali membandingkan, kakakmu bisa, kenapa kamu enggak? Itu kan sebenarnya menjatuhkan harga diri. Walaupun dari kita sendiri tuh ingin memotivasi sebetulnya. Tapi ketika anak nggak suka, nggak nyaman ya jangan diteruskan. Karena masuknya nanti ya tadi ya, bullying. Dan marahnya lagi, bullying juga sering dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Banyak sekali pasien-pasien saya yang udah dewasa ya seperti ini. Kasusnya sekolah mungkin itu ya Bu ya. Jadi ketika di flashback kembali, mereka pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari gurunya. Ketika mereka dibully sama temennya, mereka melapor ke gurunya, tanggapan gurunya nggak bagus. Jadi lebih menyalahkan, kamunya sih yang begitu, kamunya yang begini. Harusnya kamu gitu. Itulah alasannya kenapa korban bullying itu sebenarnya jarang melapor. Gitu. Bisa karena malu gitu. Bisa karena malu, bisa karena responnya tadi yang tidak sesuai. Kita ngelapor dengan harapan dapat perlindungan, dengan harapan dapat feedback yang positif. Kita melapor dengan harapan si pelakunya akan ditindaklanjuti, tapi ternyata ketika kita melapor, kita yang disalahkan. Ya kamunya begitu, harusnya kamu begini. Belum lagi, kemarin saya baru dapat pasiennya di kota lain gitu ya, tempat praktek saya yang lain, itu tadi dia dibully dari SD, SMP, SMA, bahkan sekarang sampai kuliah dia dibully. Tapi kenapa tidak melapor? Bullyingnya udah parah ya. Ibunya bilang, kalau saya melapor, apalah saya orang miskin, saya nggak punya kekuasaan. Kalau saya lapor malah justru nanti saya yang kena. Nah itu yang terjadi di masyarakat kita. Kita sebagai peran orang tua ya Bu ya. Ya, kalau misalkan ngelihat pendidik ya semuanya. Punya anak usia sekolah gitu Bu. Kadang kan ya untuk pengalaman kita punya anak usia sekolah, baru pulang sekolah,
anak lapor ya Bu ya, Ya. kasusnya gitu. Bu, aku gini. Nah, kita sebagai orang tua nih Bu, Gitu. harus bagaimana Bu? Supaya anak tuh nggak, intinya gini, sampai nggak mau, jangan sampai tuh ngedengerin yang kayak gitu. Percaya diri aja, kamu bisa gitu. Oke. Gimana tuh Bu caranya? Tentunya kepercayaan diri tidak bisa terbentuk secara langsung, betul ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita punya anak, kemudian kita mengharapkan mereka ujuk-ujuk tiba-tiba bisa langsung pede, itu kayaknya nggak mungkin deh. Karena kepercayaan diri itu dipupuk. Iya. Dari mulai tadi ya, dari mulai kita punya anak balita, atau mungkin dari sejak dia lahir aja ya, kita sudah mulai menerapkan pola asuh yang demokratis ya. Kemudian kita memuji setiap perilaku baiknya. Kalau dia misalnya punya kesalahan atau dia melakukan hal yang tidak baik, kita memberitahunya secara baik-baik, kita memotivasi. Tentunya kepercayaan diri itu akan semakin menumpuk dan ada di dalam diri anak kita. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan itu dari awal, kemudian anak kita ngadu terus kita suruh dia untuk pede, itu kayaknya nggak mungkin. Ya, karena kepercayaan diri itu nggak terbentuk secara tiba-tiba. Lalu harus bagaimana ketika kita dapat laporan dari anak kita mungkin yang ngadu bahwa temennya berbuat sesuatu yang tidak baik sama kita. Yang pertama tentunya kita sebagai orang tua harus tetap tenang. Jangan terprovokasi. Kebanyakan orang tua ada provokasi. Iya. Mama tadi aku dipukul sama, Aku diejek, aku dipukul, diejek sama si A. Terus kita, siapa yang bilang itu kan provokasi. Iya. Anak jadi tidak tenang. Jadi yang harus kita lakukan apa? Satu, sebaiknya kita tenang dulu. Misalnya anak baru datang udah ngadu. Adik mau cerita, kakak mau cerita, yuk kakaknya ganti baju dulu. Kita juga ngatur perasaan dong. Betul. Maksudnya kita juga pasti anak kita dibully kan pasti emosional kan. Tapi kalau kita hadapi langsung tentunya akan tidak baik. Kakak mau cerita, iya ibu siap dengerin, bunda siap dengerin, mama siap dengerin. Tapi baiknya kakak ganti baju dulu, kakak makan dulu, baru nanti kalau dia itu cerita sama mama misalnya. Udah selesai dia cerita, kita dengarkan tadi kejadiannya seperti apa. Jangan-jangan malah anak kita salah. Kan belum tentu juga. Satu itu. Terus yang kedua, ingat bahwa bullying itu dilakukan dengan tujuan dan berulang. Apakah temannya baru sekali? Atau sudah berkali-kali? Ataukah temannya melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja? Itu kita harus cross check dulu. Jangan sampai kita malu sendiri dengan laporan anak, kita datang ke sekolah, kita marah-marah, mencak-mencak, ternyata baru sekali itu dan tidak sengaja. Ada kejadian seperti itu. Mama aku didorong kena meja, betul memang dia kena meja dan lebam. Tetapi dilakukan dengan tidak sengaja. Karena si yang katanya pelaku itu tersandung dan mengenai si anak. Kan itu nggak sengaja. Dan hanya sekali itu. Tapi karena kita udah emosi, kita datang sekolah, anak kamu dorong saya, ribet jadi. Kan malu juga. Jadi kalau intinya ketika anak kita punya laporan apapun itu, hadapi dengan tenang, ya cross check dulu, tanya dulu kebenarannya. Lihat dulu tubuhnya. Kalau misalnya memang ada lebam, berarti itu sudah warning ya, sudah waspada. Terus cek ke guru yang bersangkutan, wali kelas, jangan di-drop. Biasanya kan orang tua ya, betul puasa, wah gitu ya. jangan sampai ya. Karena apa? Karena ternyata perilaku bullying ini tidak hanya korban yang kena dampaknya, tapi juga si pelaku akan kena. Apalagi kalau ternyata tadi salah. Pelaku udah bukan pelaku ya, terduga pelaku sudah dicap sebagai pelaku dan dia akan menerima efeknya dari lingkungan. Capnya itu mungkin sangat lama. Ya, Terus labeling itu kan luar biasa Iya, ya, betul. ketika udah dicap sebagai pelaku atau udah dicap sebagai anak yang nakal, anak yang diri, anak aturan. Berarti orang tua yang nggak bisa mengurus segala macam itu melekat seumur hidup. Gitu. Tadi kan Bu ada bullying secara fisik ya Bu Iya. ya. Nah ini Bu bagaimana tanda-tanda mengenali bullying fisik dengan atau maupun dengan psikolognya gitu ya? Bullying Iya. fiktif, iya. Bullying fisik udah pasti gampang untuk dikenal karena dia main fisik. Ya, ada fisik langsung, ada fisik tidak langsung. Fisik langsung itu mengenai mencubit, memukul, menjambak. Intinya ada kontak dengan pelaku dengan Itu dilakukan secara terus-menerus mungkin ya, ya. intinya tadi ya, Iya. ada yang 5 poin tadi. Jadi yang membedakan fisik dengan psikis, fisik tentu saja harus ada kontak fisik langsung. Fisik langsung itu ada langsung. Ya entah sentuhan, entah Fisik cubitan tidak ya. langsung itu seperti misalnya
eh, gini, saya dekat sama Tera tuh misalnya gini ya, kalau saya pindah ke sini masih kelihatan ya. Iya. Saya pindah ke sini terus saya dekat terus saya gini. Itu fisik. non fisik. Itu fisik Oh, tapi tidak langsung. Fisik tidak langsung. Iya, Iya, itu menghina fisik secara fisik bau kan Iya, kayak gitu iya. ya. Kita nggak ngomong apa-apa, verbalnya nggak ada, Iya. cuman gesture Iya. gitu. Tentu udah lihat dengan pandangan sinis Oh, kayak gitu, judes gitu. judes kayak gitu ya. Itu fisik tidak. Tidak langsung. Kalau psikis, kalau psikis, nah itu apa tadi? Fisik tidak langsung itu bisa ke psikis. Bullying secara psikis. Kita bedakannya antara verbal sama fisik. Nah, fisik ini ada yang psikisnya di sini yang tidak langsung. Dan bullying verbal juga bisa ke psikis kan. Karena kata-katanya itu ya, Bu ya. Kata-kata juga ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau langsung ke orangnya. Iya. Ini kamu, ini kamu apalah pokoknya. Iya. Itu langsung. Kalau tidak langsung, verbal tidak langsung, itu ngomong ke temannya. Iya. Jangan main sama si Ratu parah. Oh, maaf ya. Bawang. Oh iya gitu. Bawa ini. Ini tidak langsung ya, verbal tapi tidak langsung. Tidak langsung tapi mau pelan-pelan aja. Itu sama ya, membuat psikis korban kan diganggu juga. Iya, betul. Gitu mengasingkan juga termasuk bullying ya. Mengasingkan, jangan nemenin dia. Iya. Itu termasuk bullying. Pengucilan itu, Bu ya. Pengucilan, pengabaian itu termasuk bullying. Karena ini Bu, kan tadi ada bullying secara fisik ya. Ya. Nah itu tuh dampak ke korbannya itu seperti apa sih Bu? Kan kadang ada yang bisa jadi bunuh diri kayak gitu nggak sih Bu? Betul. Oh, gitu. Jadi baik itu bullying fisik maupun verbal, pokoknya bullying aja. Iya. Dampaknya itu luar biasa. Yang pertama, kalau bunuh diri itu sudah level tertinggi dari dampak bullying. Yang pertama tentu saja korban akan merasa depresi ya. Dia akan merasa tidak percaya diri ya. Dia jadi terganggu kalau masih sekolah ya, jadi terganggu aktivitas belajar. Dia bisa tidak konsentrasi atau dia bisa mengasingkan diri ya, karena dia tidak percaya diri kan, selalu dibully sama temennya. Kalau di dunia pekerjaan juga masih ada yang dibully ya, dia jadi nggak optimal dalam bekerja kan, dia jadi nggak konsentrasi juga, penurunan prestasi belajar ya, jadi terus apa tadi karakter individualnya yang mungkin lebih tertutup ya, nggak pede, depresi, atau bisa juga malah jadi agresif. Maksudnya adalah ketika dia sudah nggak tahan dengan bullying yang terjadi sama dia, tekanan itu dia bisa jadi memberontak. Saya tadi pas nanganin pasien, saya ditelepon sama teman saya yang bilang bahwa yuk ini ada kasus anak 18 tahun gitu ya, dia mengalami bullying, dia sampai ingin membunuh. Ini nanti bisa di itu ya, gitu ya. Dia sampai ingin menghabisi orang yang sudah membuli dia, saking dia udah nggak tahan lagi harus seperti kayak dendam gitu. Iya betul. Dia Dia menyakiti orang, tapi dia tahu bahwa perbuatan yang dia inginkan itu tidak baik, tidak boleh, berdosa, sehingga efeknya adalah dia merusak barang. Saking dia nggak bisa ngontrol, dia ingin melampiaskan, akhirnya teman saya cerita bahwa dia baru saja menghancurkan dua buah kursi di rumahnya karena adiknya ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia marah, dia tidak bisa mengontrol, akhirnya kursi di rumahnya rusak. Itu satu. Yang kedua juga pasien saya sendiri, mungkin dia nonton ya. Halo, karena saya tahu dia penggemar saya. Mudah-mudahan kamu bisa keluar dari bullying yang sudah menimpa kamu selama bertahun-tahun. Nah, beliau juga punya keinginan untuk menghabisi pelaku. Ya jangan sampai ya, jangan sampai. Sisi lainnya adalah kalau tidak menghabisi si pelaku, dia akan menghabisi dirinya sendiri karena merasa tidak berdaya, ya, karena merasa tidak insecure, inferiority feeling, dalam arti dia ngerasa buat apa sih saya hidup di dunia, saya selalu disalahkan, saya selalu kayaknya nggak ada yang benar di dalam hidup saya. Harga dirinya sudah nggak punya harga diri. Jadi dia merasa bahwa ngapain saya ngadu ke sini, saya malah disalahin, saya ngadu ke sini, saya nggak dapat support. Ya udah saya pergi aja dari dunia, mungkin jauh lebih baik. Nah, itu pemikirannya selesai masalahnya gitu ya. Karena nggak ada support juga kan dari lingkungannya. Itu yang parahnya yang terjadi ya untuk korban-korban bullying. Cara penyembuhannya nih Bu, buat korban-korban bullying.
penyembuhannya tidak bisa minum obat 3 kali 1. Buat tidur. Dimulai tidur aja. Gak bisa, ini butuh proses yang panjang karena satu, kita nggak tahu seberapa dalam lukanya, seberapa besar trauma yang dia alami ya, karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda untuk cepat atau lambat berprosesnya itu berbeda-beda. Tapi intinya adalah untuk korban bullying ini perlu pendampingan psikologis yang intens. Jadi tidak hanya 1 kali 2 pertemuan selesai gitu ya. Bukan berarti kita mengharapkan terus-terusan datang, enggak gitu ya. Tapi intinya adalah ini adalah proses yang panjang, karena apalagi jika bullying ini dilakukan selama bertahun, nggak bisa sembuh hanya dalam 1 jam 2 jam pertemuan. Ini perlu terus, kita juga mungkin perlu ada treatment khusus seperti terapi ya, untuk stabilisasi emosinya ya, bagaimana dia bisa menerima, kemudian bagaimana dia bisa meregulasi emosinya dengan baik. Itu perlu bimbingan, dan tentunya tidak cukup hanya psikolog saja yang mendampingi. Diperlukan family support yang luar biasa, orang Keluarga ya. tuanya, Iya betul. keluarga, Support ya, systemnya. gurunya, semua lingkungan terdekatnya itu harus support. Jadi nggak bisa cuma 1 orang aja gitu. Berarti bisa dikonsulkan juga nih ke psikolog kami ya, Mitra Hati di RSUD Subang. Jadwalnya Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, dan Rabu untuk pendampingan kalian nih mungkin yang merasa gak pede atau udah gak percaya diri lagi, jadi jangan langsung main hantam ya. Atau merasa ada Kembali karena akan mungkin efeknya ya Ya, Bu ya. luar biasa ya. Efek bullying ini luar biasa. Belum tentu nanti di sana kalian akan bahagia gitu. Bukan belum tentu, pasti tidak bahagia. Siap. Nah ini Bu, untuk apa namanya tindakan secara media sosial nih Bu, misalkan kita komentar, kita misalkan secara apa ya, media sosialnya mengata-ngatai gitu ya Bu ya, Ya Bu ya, yang itu termasuk bullying nggak sih Bu, maksudnya tuh gitu? disentuh bibirnya munyong. Iya. Itu kan body shape banget ya Bu. Iya, iya. Gembrot apa kayak gitu. Siap. Itu termasuk bullying. Kita namakan cyberbullying ya. Cyberbullying. Ya, cyberbullying itu juga termasuk bullying. Dan itu sebenarnya untuk cyberbullying itu diatur di Undang-Undang ITE ya. Itu sudah ada pasalnya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa kita sebagai orang tua tidak bisa selalu mengontrol aktivitas anak-anak kita dalam bermain gadget ya, atau dalam bermedia sosial. Betul. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua tentunya adalah menyiapkan anak-anak kita, memberitahukan mereka bagaimana aturan bersosial media yang baik dan benar. Satu itu untuk kaitannya dengan sosial media ya. Kemudian memberikan kepercayaan diri kepada anak kita, dalam arti kita sebagai orang tua janganlah mencela, membandingkan. Kalau kata Ibu psikolog Ibu Eli Risman, itu ada 12 gaya komunikasi yang sebaiknya tidak dilakukan ke anak. Nah, kalau mitra sehati punya waktu daripada scroll TikTok atau joget-joget, mending scroll 12 gaya. Iya betul. 12 gaya komunikasi yang tidak dianjurkan dari orang tua ke anak. Di situ ada yang antaranya menasehati, membandingkan, mencela dan lain sebagainya, itu banyak ya. Jadi kita kontrol diri kita sendiri, kita siapkan anak kita jangan merendahkan anak kita, apresiasi anak kita. Itu adalah salah satu cara kita untuk nge-backup supaya anak kita tidak menjadi salah satu pelaku cyberbullying. Satu itu. Yang kedua, kita tentunya tidak bisa ngontrol orang. Betul ya? Orang mau komentar negatif misalnya kita posting nih dari kita. Saya senangnya ke Teh Ratu ya. Saya ngebully Teh Ratu nggak apa-apa. Iya, Ini apa-apa. karena dia tidak merasa tersakiti, dia tidak merasa. Ini hanya contoh saja. Misalnya Teh Ratu posting fotonya di media sosial. Teh Ratu pasti punya media sosial dong. Posting dengan tadi kerudung monasnya. Iya. Mungkin ya. Masya Allah. Itu ada balon langsung meletus nggak Teh? Nah, lantas ada yang komen, ada yang komen hate comment gitu ya, komen nggak bagus tentang itu.
karena kita posting sesuatu di media sosial, kita sudah harus siap dengan segala konsekuensinya. Itu yang harus kita ajarkan ke anak kita. Kalau kamu posting sesuatu di medsos, kamu sudah harus siap dengan komentar orang. Karena kamu ngepost buat apa sih? Buat dilihat orang gitu ya. Cari ya. Kalau kamu nggak mau dilihat orang, ya jangan ngepost. Kalau kita udah posting di media sosial, berarti kita ada keinginan untuk dilihat orang. Ketika dilihat orang, kita udah harus siap. Orang akan berkomentar apapun dan kita bisa kontrol. Ketika orang bilang, Ratu, kamu kayak Monas ya, katanya gitu kan, kita nggak bisa bilang kamu jangan ngomong begitu, nggak bisa. Karena orang punya pendapat sendiri, ya kan? Orang punya pendapat sendiri, dia punya persepsi sendiri. Kalau dia mau nilai kita negatif, it's okay. Gak apa-apa, karena orang dan kita pun berhak untuk menilai orang kan. Jadi maksud saya adalah kalau bermedia sosial, kalau anak kita posting sesuatu, kita harus sudah mempersiapkan anak bahwa kamu udah posting, kamu siap untuk dikomentar negatif. Kalaupun ada komentar negatif, jadikan itu sebagai pelajaran untukmu. Misalnya dari sekian banyak hanya satu yang komen seperti Monas, berarti perlu diperhatikan nggak? Nggak, sudah cuma satu. Anggurin aja gitu ya. Tapi kalau misalnya 1000 yang komen, 999 bilang kayak Monas, berarti harus introspeksi ya. Harus introspeksi. Bukannya lantas kita jadi melemah terus. Mungkin memang kita yang salah. Mungkin memang. Nah itu kayak gitu ya. Itu di media sosial. Betul. Nah Bu, untuk pelaku bullying ini ada sanksinya nggak sih Bu? Sanksi pasti ada. Ada. Saya jujur tidak hafal sanksinya teman-teman. Ya nanti literasi nanti bisa searching ya. Tapi kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya lupa. Itu kalau penjara itu 3 tahun, 3 tahun berapa bulan dengan denda 72 juta rupiah. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Tapi tentu ada sanksinya. Sanksi hukum ada, ya sanksi sosial itu sudah pasti. Pasti itu yang paling berat ya Bu ya. Sanksi sosial itu. Kalau misalnya nih kita semua tahu ya ada kasus yang viral anak pejabat ya. Kita tahu ya. Secara materi 72 juta nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan menurut beliau yang punya harta banyak. Betul. Dia bisa tebus. Kayak Indo itu ya tebus murah. Ya kan bisa tebus murah gitu ya, dia bisa tebus dengan itunya. Tetapi sanksi sosialnya udah nggak bisa diapa-apain. Kita lihat betapa hate komennya ya ke beliau, bahkan mungkin akses dia untuk sekolah, akses dia untuk bekerja itu sudah tertutup karena rekornya itu ya, jejak digital nggak bisa dihapus. Orang semua se-Indonesia mungkin seluar juga udah pada tahu. Itu yang berat menurut saya. Sanksi sosial jadi nggak bisa dibeli dengan uang seberapa. Sanksi sosial ketika dia misalnya dia udah bebas ya, kemudian dia datang ke publik aja, ke tempat umum aja, orang mengenal, udah habis deh. Bawa label ya Bu ya? Ya, jadi kayak udah ditulisin gitu di sininya, udah kecap pembuli gitu kan, gitu. Apalagi ketika dia salah pilih korban. Nah kayaknya dia salah pilih korban ya. Ya. Korbannya kan korbannya bisa hahaha aja gitu dibully gitu. Tapi ada karakteristiknya loh, korban itu suka ada karakteristiknya. Jadi kalau untuk yang bullying secara fisik, verbal, apalagi ditambah dia membullying di media sosial ya Bu, itu double ya Bu ya untuk sanksinya ya. ITE juga kan ya, pelanggaran ITE juga, sanksi pembuliingan juga ya Bu. Waduh berat sekali Mitra Sehati. Iya kan kalau orang yang nggak suka, yang tadi kalau orang yang suka nggak masuk bullying. Ya, betul nah. Oke deh. Oke. Dan Bu. Terserah. Ada lagi nggak? Mitra Sehati mau nanya apa nih? Di komen boleh ya? Boleh. Mitra Sehati komen aja atau mau kepoin IG Ibu Ayu. Boleh. Daripada ngepoin IG orang yang nggak jelas. Nanti ngepoin yang bermanfaat aja. Nah Mitra Sehati jangan lupa setelah nonton podcast ini untuk di like dan subscribe ya sebanyak-banyaknya, di share juga boleh ya oleh kita RSUD Subang Official ya. Oke Ibu, terima kasih banyak ini atas edukasinya, sangat-sangat bermanfaat sih bagi aku dan Teh Puji ya. Iya betul, kita punya anak usia sekolah gitu. Ya mungkin nyampe rumah kita minta maaf kali ya. Barangkali ada ucapannya. Ya lebih baik seperti itu. Ya jangan sampai menimbulkan luka batin. Itu Mitra Sehati. Iya.
stop bullying ya, stop bullying dari sekarang, stop bullying. Terus kita harus bangga sebetulnya Bu ya sama diri kita sendiri ya, karena diri kita berharga ya Bu. Ya, kalau Ya. tidak kita yang menghargai diri kita, siapa lagi? Ya betul, kita harus bangga sama diri kita, tapi tetap dengan rendah hati ya Bu ya. Betul. Ya begitu, jangan ya Ya. stop bullying dari sekarang ya mitra sehati. Kita harus bangga pada diri kita sendiri karena diri kita ini berharga untuk diri kita dan harus berharga untuk orang lain gitu ya. Berharga dan bermanfaat. Berharga dan bermanfaat tentunya. Dan tetap rendah hati, jauhi perilaku bullying, lindungi keluarga kita dari perilaku bullying dan korban bullying, kita jauhi ya. Maksudnya salah. Hindari bullying. Ya, hindari bullying, support untuk korban bullying. Ya. Rangkul mereka, ya bantu mereka. Iya. Oke mitra sehati, cukup sekian edukasi dari Ibu Ayuna Aziza Psikolog. psikolog. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.